Di dunia Wistoria, 10.000 kurcaci pernah memberontak karena diperlakukan seperti kelas bawah. Seluruh pemberontakan itu dibereskan oleh satu orang penyihir. Satu. Dan itu dianggap wajar. Itu namanya bukan magic. Itu namanya sistem kekuasaan. Wistoria Wine and Sword Season 2 tayang spring di tahun 2026, garapan BN Pictures dan Actas Bandai, karya Fujino Omori, orang yang sama yang bikin Danmachi. Cerita dasarnya ya tau lah, Will Servoth, satu-satunya siswa di Akademi Magic, nggak bisa casting spell atau mengucapkan mantra, berjuang masuk ke puncak Mercedes Kaulis, menara raksasa yang jadi pusat kekuasaan dunia ini. Tapi kalau kalian kira ini cuma cerita underdog biasa, gue mau kasih tahu sudut pandang berbeda hari ini. Karena Wistoria, kalau kalian perhatiin lebih dalam, bukan sekedar cerita tentang Will yang lemah jadi kuat. Ini cerita tentang sebuah sistem yang cacat dari fondasinya. Dan selama 500 tahun, nggak ada yang nyadar. Di komunitas Reddit dan forum diskusi anime, ada dua kubu yang sering benturan soal Wistoria. Kubu pertama bilang, Will itu tipikal protagonis shonen yang didesain untuk menang. Ya cuma menang. Sistemnya, betapapun kejamnya, cuma latar belakang, bukan komentar sosial yang serius. Dan selanjutnya kubu kedua. Ini yang banyak, mulai menunjuk ke detail-detail kecil yang terlalu spesifik untuk kebetulan. Tech Times bahkan menerbitkan analisis panjang yang menyebut sistem Bloom sebagai single point of failure topologi. Sistem yang dibangun di atas ketergantungan pada satu metrik tunggal, yang ketika metriknya salah, seluruh peradaban ikut salah. Fandom Wiki sendiri mencatat sesuatu yang menarik. Kalimat pertama yang diucapkan tokoh Edward Servants di chapter 1 adalah Authority is magic, power is magic power, and heroes are mags. Bukan kebetulan itu diletakkan di awal, itu deklarasi. Sistem bicara duluan, baru cerita dimulai. Oke, jadi saya mau mulai dari bangunannya dulu secara harfiah. Mercedes Kaulis, menara raksasa di pusat dunia Wistoria, itu bukan cuma gedung tinggi, dia adalah sistem kasta yang dibangun secara vertikal. Makin tinggi lantainya, makin tinggi kelas sosialnya. Di bawah ada Regarden Academy, tempat Will dan siswa-siswa pada belajar. Di atas sana ada Magia Vendor, 5 penyihir terkuat yang secara harfiah menopang penghalang langit yang melindungi seluruh umat manusia. Nah, karena keselamatan dunia bergantung pada 5 orang ini, seluruh sistem pendidikan, seluruh hierarki sosial, seluruh budaya dibangun untuk satu tujuan, memproduksi yang seperti mereka. Dan cara sistem memilih siapa yang layak naik, yaitu adalah upacara Bloom. Bloom bukan ujian biasa, ini seleksi formal yang mengukur output magic berdasarkan Wen dalam lingkungan terkontrol. Lu nggak bisa pakai pedang, lu nggak bisa pakai strategi alternatif, lu harus casting spell, lu harus ngucapin mantra, dan itu semua hasilnya yang menentukan nilai kamu sebagai manusia. Apakah sistem Bloom ini mengingatkan kamu kepada sesuatu dunia nyata? Ujian masuk universitas mungkin? Tes standar? Atau sistem apapun yang kamu pernah rasakan sendiri? Sekarang ini yang menarik, sistem Bloom sudah berjalan 500 tahun, dan selama 500 tahun itu tidak ada yang mempertanyakannya, karena dia kelihatan adil. Kamu kerja keras, kamu dapat magic kuat, kamu naik. Meritokrasi sempurna. Tapi ada satu masalah yang tersembunyi di balik logika itu. Sistem Bloom mengukur cara menggunakan kekuatan, bukan kemampuan menghadapi ancaman sesungguhnya. Ujian dilakukan di lingkungan terkontrol. Lawan yang sesungguhnya, monster dari dungeon, celestial invader dari langit, mereka tidak peduli lu pakai Wen atau tidak. Mereka tidak memberi lu kondisi ideal. Dan Will yang tidak bisa casting spell, tapi bisa mengalahkan lawan-lawan kelas elit dengan pedangnya, membuktikan satu hal, bahwa sistem itu 500 tahun mengukur hal yang salah. Tech Times menyebutkan proxymetric failure, ketika sistem mengukur sesuatu yang mudah diukur, bukan sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan. Ini bukan konsep fiksi. Di dunia nyata, kita punya banyak versi sistem Bloom. Sekolah yang mengukur kemampuan dengan nilai ujian standar, perusahaan yang mengukur kualitas karyawan dari gelar universitas tertentu, sistem yang kelihatannya objektif tapi sebenarnya hanya mengukur satu jenis kemampuan dan menyingkirkan semua jenis lainnya. Dan yang paling gelap dari sistem Bloom, dia tidak cuma salah mengukur, dia aktif menekan alternatif. Fandom Wiki mencatat bahwa pengguna pedang, sword user, dipandang sebagai kelas bawah, relic of the past.
Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak masuk dalam metrik yang ditetapkan. Di dunia Wistoria, bahkan ada sejarah yang disembunyikan, bahwa dulu Sword dan Magic bekerja bersama, setara. Tapi narasi itu ditekan karena sistem yang ada tidak punya tempat untuk kebenaran tersebut. Apakah menurut kamu author Wistoria sengaja membangun ini sebagai komentar sosial? Atau kamu pikir ini terlalu dalam untuk disebut disengaja? Ini yang saya yakini setelah riset dan nonton season 2 ini. Wistoria bukan sekedar underdog story. Ini adalah kritik sistemik yang disampaikan lewat genre shonen, yang artinya banyak yang menikmatinya tanpa sadar sedang diberi sesuatu untuk dipikirkan. Will Serford bukan protagonis yang berhasil meskipun sistem tidak mendukungnya. Will adalah bukti hidup bahwa sistem itu cacat dan kehadirannya di dalam tower bukan kemenangan personal, tapi anomali yang suatu hari akan memaksa sistem itu untuk berubah atau runtuh. Yang paling menarik, season 2 berakhir dengan Will masuk ke Thunder Faction, diserap ke dalam institusi, dan itu bukan happy ending, itu setup. Karena pertanyaan sesungguhnya baru dimulai, apa yang terjadi ketika anomali sudah ada di dalam? Kalau sistem belum selama 500 tahun mengukur hal yang salah, berapa banyak Will Serford lain yang sudah disingkirkan sebelum sempat membuktikan diri? Dan kalian, di dunia nyata kalian sendiri, pernah ngerasa jadi Will Serford itu? Wistoria season 2 ini ngomong tentang satu hal yang jarang dibahas terang-terangan di anime shonen, bahwa sistem yang kelihatannya adil bisa jadi bentuk diskriminasi yang paling berbahaya, karena dia memakai logika objektivitas untuk membuktikan bias strukturalnya. Will menang bukan karena sistem mendukungnya. Will menang meskipun sistem dirancang untuk memastikan dia tidak bisa menang. Dan itu bukan cerita tentang harapan, itu cerita tentang betapa rapuhnya sistem yang salah ketika bertemu dengan satu orang yang tidak muat di dalam kotaknya. Wistoria season 2 lebih dalam dari kelihatannya, tapi dia butuh penonton yang mau aktif mikir. Kalau kalian tipe yang nonton anime untuk relaksasi murni, tema ini mungkin lewat begitu aja. Tapi kalau kalian mau anime yang rewarding, buat yang perhatikan detail, ini worth banget. Mungkin sampai sini dulu asumsi dan penelitian saya yang ala-ala. Semoga kalian senang dan terhibur. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye-bye.